Indonesia negeri yang cinta damai. Sejak dari dulu, Indonesia adalah negeri yang cinta damai dan tidak suka dengan penjajahan. Dari zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-14, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, di mana pada waktu itu rakyat hidup dengan tentram dan damai, sehingga terdengar slogan Gemaripah loh Jinawi, tentram ayem negeriku, Gemaripah loh Jinawi, tentram ayem bangsaku. Bahkan pada abad ke-14, Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Raja Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada berhasil mempersatukan seluruh Nusantara yang dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Sumpah Palapa diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada pada tahun 1331, di mana pada waktu itu saya belum ada. Setelah Kerajaan Majapahit telah tiada, kejayaan Nusantara mulai pudar. Apalagi di abad ke-16, Nusantara sudah mulai masuk penjajahan. Dimulai dari masuknya bangsa Portugis di Kepulauan Maluku. Setelah itu masuk lagi bangsa Spanyol. Kedua bangsa Eropa itu sangat tertarik dengan hasil bumi Nusantara, terutama rempah-rempah yang sangat dibutuhkan mereka. Karena rakyat Nusantara pada waktu itu belum maju dan belum mengenal pendidikan, apalagi persatuan, sehingga dengan gampangnya bangsa Portugis dan Spanyol membodoh-bodohi rakyat Maluku di rakyat Nusantara di daerah Maluku. Seandainya rakyat Nusantara sudah maju, nggak mungkin kita mau dibodohi oleh orang Eropa itu. Kitalah yang seharusnya yang membodohi mereka. Tapi malah bangsa kita yang diperdaya mereka. Seenaknya saja mereka mengambil yang bukan haknya di Nusantara. Sudah diambil secara paksa, rakyat ditindas pula. Lumayan bangsa Portugis dan Spanyol membeli rempah-rempah itu sama rakyat Nusantara dengan harga yang mahal. Tak taunya mereka mengambil dengan cara paksa. Keterlaluan mereka. Enak banget bangsa penjajah itu. Sudah dijualnya rempah-rempah itu dengan harga yang mahal di Eropa, malah mereka menindas bangsa kita. Seharusnya bangsa Portugis dan Spanyol itu tahu diri. Ini malah bengis dan kejam. Bangsa Portugis dan Spanyol berhasil menguasai Indonesia. Datang lagi yang namanya bangsa Belanda. Bangsa Belanda ikut-ikutan menjajah Indonesia. Bahkan penjajahan Belanda sangat kejam daripada bangsa Portugis dan Spanyol. Dan seluruh Nusantara akhirnya berhasil dikuasai oleh Belanda. Apalagi mereka membentuk organisasi penjajahan di Indonesia yang namanya VOC, Vereniging the Oost-Indische Company, yang dibentuk pada tahun 1602. Kalau saja bangsa Indonesia sudah maju, mungkin bangsa Belanda tidak akan mungkin datang ke Indonesia. Tapi begitulah kenyataannya. Rakyat tidak menyangka dengan penjajahan bangsa Belanda. Apalagi bangsa Belanda itu dengan gampang memecah belah persatuan Indonesia dengan politik yang sangat licik, yaitu adu domba. Dengan politik adu domba itu, sesama kita
dihasut untuk saling bermusuhan. Seharusnya kitalah yang menjajah Belanda, jangan Belanda yang menjajah kita. Sebab jumlah penduduk kita lebih banyak dan wilayah Belanda itu lebih sempit dibandingkan Indonesia. Wilayah Indonesia sangat luas daripada wilayah Belanda. Tapi karena kita belum maju, akhirnya bangsa Belanda lah yang menjajah kita. Yang diharapkan bangsa Belanda dari Indonesia banyak, yaitu hasil bumi seperti rempah-rempah yang terdiri dari lada, cengkeh, pala, dan sebagainya. Rempah-rempah itu sangat berharga bagi mereka. Kemudian hasil tambang seperti emas, minyak bumi, batu bara, nikel, tembaga, dan lain-lain dikuasai mereka. Bahkan hasil hutan dan hasil laut juga dikuasai Belanda. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam itu dikuasai sepenuhnya oleh Belanda. Sudah hasil bumi Indonesia dikuasai, rakyat ditindas. Wilayah Indonesia dijadikan tempat tinggal mereka. Enak banget Belanda itu. Hasil bumi Indonesia dijual Belanda ke bangsa Eropa dengan harga yang mahal. Kita malah dijadikan budak. Sungguh keterlaluan. Padahal bangsa Belanda di zaman penjajahan VOC dan Hindia Belanda adalah manusia, bukan dewa ataupun manusia jadi-jadian. Mereka tidak perlu ditakuti. Kita jangan takut kepada Belanda. Kalau mereka menindas rakyat Indonesia harus berani menindas mereka lagi. Kalau mereka membentak rakyat yang tidak bersalah, bentak lagi mereka. Jangan Belanda itu mau menang sendiri saja. Kalau ngajak ribut, ladeni saja. Ajak duel satu persatu secara jantan, tanpa menggunakan senjata. Kalau mereka tidak menggunakan senjata, mereka pasti kalah dengan rakyat Indonesia. Karena dengan adanya senjata itulah rakyat Nusantara atau Indonesia jadi takut kepada Belanda. Penjajahan memang menyakitkan bagi bangsa Indonesia. Tidak ada kebahagiaan yang dirasakan. Yang dirasakan hanyalah penderitaan. Bahkan kebebasan pun tidak ada, apalagi ingin memajukan nasib bangsanya. Oleh karena itu, penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peti kemanusiaan dan peti keadilan. Barang siapa yang suka menjajah bangsa asing, berarti bangsa itu tidak punya hati nurani. Tetapi barang siapa yang tidak mau menjajah bangsa lain, berarti bangsa itu adalah cinta damai. Seperti bangsa Indonesia tidak pernah menjajah bangsa lain, apalagi sampai memusuhi negara lain. Kita dijajah karena keadaan. Kalau kita kaya, bangsa asing pasti segan menjajah bangsa Indonesia.